wabarakatuh. Hai sahabat Diva Aura semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Masya Allah. Sahabat Diva Aura, kalau Anda sudah nonton video saya sebelum ini, pasti Anda tahu ya, apa saja sih alasan yang bisa membuat wanita lain itu mencintai suami orang. Nah, kemarin saya udah bahas soal itu, banyak sekali alasannya, ada alasan kepribadian, kemudian egosentris, dan lain-lain. Namun perlu Anda tahu, mencintai suami orang bukan berarti dia adalah pelakor. Jika dia mencintai suami orang dalam diam atau dalam hatinya saja, tidak ada orang yang tahu, bahkan orang yang dicintainya pun tidak tahu, dan dia ingin memendam saja rasa itu, maka dia tidak bisa disebut pelakor ya. Anda harus ingat bahwa pelakor kepanjangannya adalah perebut laki orang. Itu tidak ada hubungannya dengan dia mencintai suami orang dalam diam gitu loh. Karena kalau niatnya udah merebut, maka bisa saja dia tidak cinta dengan suami orang gitu loh. Bisa saja dia memang tidak cinta, tapi keinginan dia untuk merebut. Karena menjadi pelakor itu banyak sekali motifnya. Bukan hanya soal cinta, contohnya. Dia menjadi pelakor karena mungkin motif balas dendam. Kemudian dia menjadi pelakor karena dia butuh uang, atau dia menjadi pelakor karena sirik atau iri dengki dengan kebahagiaan rumah tangga yang mungkin Anda tampilkan di sosial media Anda dan sebagainya. Tidak melulu pelakor itu berlandaskan cinta, bahkan jarang sekali loh saya temui kasus-kasus atau orang-orang yang melakorkan diri atau pelakor ini benar-benar mencintai gadunnya atau suami orang ini. Kebanyakan orientasi pelakor, kenapa mereka melakor adalah karena uang dan supaya bisa bergaya hidup yang hedon, supaya dia bisa dianggap kaya gitu. Padahal pelakor dia hedonnya juga dari uang suami orang gitu loh. Pelakor juga bisa disebabkan oleh masalah emosional dan psikologis yang lebih mendasar. Beberapa masalah emosional yang mungkin memicu seseorang untuk menjadi pelakor adalah biasanya itu yang pertama, mereka melakor karena adanya masalah kepercayaan diri. Seseorang yang merasa tidak percaya diri mungkin merasa tidak cukup baik untuk pasangannya dan mereka mencoba mencari kepuasan di luar hubungannya untuk lebih diakui gitu. Yang kedua, dia melakor karena mungkin ada trauma masa lalu. Seseorang yang mengalami trauma masa lalu seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual mungkin memiliki masalah untuk membangun hubungan yang sehat gitu loh. Mereka akan kesulitan mungkin ketika trauma itu tidak diatasi dengan benar, dan itulah penyebabnya dia mencari kepuasan di luar hubungan sahnya. Yang ketiga, dia melakor karena ada masalah kepribadian. Beberapa kepribadian tertentu seperti kepribadian narsistik atau antisosial dapat membuat seseorang itu cenderung mencari kepuasan di luar hubungannya. Yang keempat, dia melakor karena ada masalah kesehatan mental. Seseorang yang menderita masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dan anxiety lainnya mungkin memiliki masalah untuk membangun hubungan yang sehat, dan mungkin mereka mengupayakan itu untuk mencari kepuasan di luar sana. Yang kelima, dia melakor karena mungkin ada masalah komunikasi dengan pasangannya. Seseorang yang kurang mampu berkomunikasi dengan pasangan mereka mungkin merasa tidak terhubung dengan pasangan mereka dan mencari kepuasan di luar sana. Jadi apapun alasannya, menjadi pelakor tetaplah salah. Kalaupun tujuan Anda menjadi pelakor itu adalah uang, Anda masih bisa kok kerja yang halal. Untuk apa menikmati uang haram hasil Anda ngangkang dari suami orang? Hidup dengan hasil uang haram juga tidak akan bahagia kok. Bahkan saya berani jamin, hidupnya sang pelakor itu tidak akan tenang sampai akhir hidupnya sebelum dia bertobat, sebelum dia meminta maaf kepada orang yang pernah didolimi atau keluarga yang pernah didolimi. Bisa saja nanti anak-anaknya jadi preman, jadi sampah masyarakat, jadi anak-anak yang tidak berguna atau hal lainnya. Karena sesungguhnya balasan itu ada. Hukum karma itu ada. Jadi bersikap baik, menanamlah benih yang baik. Karena ketika Anda menanam padi aja, rumput pun kadang ikut tumbuh loh. Tidak akan terjadi kebalikannya, gitu loh. Jika Anda itu menanam rumput, maka tidak akan ada tumbuh padi. Pelajarannya adalah lakukan segala sesuatu dalam hidup Anda yang terbaik, maka dia akan menjadi magnet pengundang hal-hal baik. Energi aura positif itu adalah magnet segala sesuatu yang positif.
Ya, selalu diingat aura Anda harus positif supaya apa? Supaya Anda tidak menjadi pelakor atau jauh dari pelakor. Sekian dari saya hari ini. Jika Anda ingin buka aura atau konsultasi tentang rumah tangga, silakan hubungi saya melalui kontak dan layanan resmi Diva Aura di 082 242 102999 atau di 0858 6564 2015. Saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga. Salam cinta dengan aura.